kalau kepala daerah dipilih oleh DPRD yang kemudian itu berkorelasi dengan pimpinan-pimpinan partai politik, akhirnya aspirasi masyarakat untuk memilih pemimpinnya sebagai eksekutif di daerah yang punya kewenangan menyelenggarakan pemerintahan, itu tentu satu kemunduran begitu ya. Artinya aspirasi masyarakat, harapan gitu ya, tidak bisa tersalurkan dengan baik begitu. Ini kan bukan persoalan kita memilih orang yang kemudian dekat dengan circle kekuasaan, oligarki kekuasaan di daerah maupun di pusat begitu. Tapi ini kan bagaimana pemimpin itu lahir dari rahim rakyat, dicintai oleh rakyat, sehingga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, oleh kepala daerah yang terpilih itu sesuai dengan aspirasi, harapan, dan keinginan dari masyarakat di daerah. Dan sistem proporsional terbuka ini meningkatkan tren money politik kalau menurut saya gitu ya. Imbasnya adalah di pilkada gitu, karena habit itu kemudian kalau sudah menjadi habit kan berbahaya gitu ya. Hal yang dilakukan satu waktu kemudian diulang menjadi habit, akhirnya masyarakat kalau tidak ada dalam tanda petik di money politiknya, dia malas datang ke TPS. Nah, hari ini kita akan berbincang Ria bersama Bang Paris Widiatmoko atau biasa akrab familiar yakni Mas Koko. Apa kabar Mas Koko? Alhamdulillah baik Bung Melki. Terima kasih. Nampak cerah. Nih saya jelasin dulu ke teman-teman. Mas Koko ini baru menyelesaikan episode berat karena harus kembali di medan perjuangan. Entah perjuangan di mana, tepatnya di Samosir. Tapi saya tidak tahu apa kegiatannya di beliau. Cuma katanya sih baru balik dari situ. Mas pasti dengar isu dari ceramahnya Pak Prabowo kemarin itu. Ya, oke. Menurut Mas kira-kira itu pengulangan isu lama atau memang suatu keharusan sebetulnya? Oke, terima kasih. Jadi pertama soal pilkada akan dikembalikan lagi dipilih oleh DPRD, itu kan sebenarnya ya memang pertama kali kita melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung 2005, lalu kemudian 2014 itu mulai lagi dihembuskan soal pilkada, dikembalikan lagi hak pilihnya kepada DPRD. Dan saya rasa itu satu kemunduran dalam demokrasi di Indonesia kalau sampai terjadi ya. Cuman harapan kita itu kan masih isu yang dilontarkan oleh Presiden Prabowo. Harapan kita tentu perlu dikaji secara serius bagaimana manfaat dan mudorotnya terkait pilkada secara langsung oleh rakyat atau pilkada diserahkan kembali ke DPRD. Oke, mundur karena positif atau mundur karena negatif, Mas? Nah kan ini kan mundurnya karena positif atau negatif? Oke, kalau mundur saya rasa konotasinya lebih ke arah negatif ya. Pertama karena saya beranggapan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung itu kan sebenarnya muncul di tahun 2004 melalui Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 ya, tentang pemerintahan daerah, yang kemudian di salah satu pasalnya mengatur tentang pemilihan kepala daerah secara langsung baik di tingkat provinsi, kabupaten maupun kota. Nah, pilkada secara langsung itu salah satu tujuannya kan sebenarnya desentralisasi ya. Di desentralisasi itu kan sebenarnya ada banyak tujuan. Salah satunya itu adalah bagaimana melakukan demokratisasi di akar rumput, yaitu di daerah. Nah, kalau kemudian salah satu tujuan desentralisasi itu mau dicabut kembali, nah, kita akan mundur lagi ke belakang gitu ya. Kenapa itu kemudian bisa dikatakan mundur? Salah satunya menurut saya karena yang paling tahu urusan kebutuhan daerah itu kan sebenarnya rakyat di daerah itu sendiri, bukan pusat begitu. Kalau dulu sebelum desentralisasi ya kita sentralisasi gitu ya. Tapi dengan adanya desentralisasi, pembangunan di daerah itu harus sesuai dengan kebutuhan
aspirasi, harapan dari rakyat di daerah. Oleh karena itu mereka memilih secara langsung pemimpinnya. Kalau kemudian ada kekhawatiran misalnya dikembalikan lagi dipilih oleh DPRD, otomatis garis perintahnya itu adalah partai. Akhirnya jalur independen ya kemungkinan akan tertutup sama sekali orang yang non partai untuk menjadi kepala daerah. Karena akan dipilih oleh DPRD yang mana latar belakangnya itu ya pasti kader partai politik. Oke, kan asumsinya adalah yang digaungkan oleh Pak Prabowo adalah pemborosan, Mas. Kan ini kan, cluenya kan seperti itu. Oke. Kalau Mas bilang bahwa merusak tatanan otonomi daerah, apakah ada satu anasir bahwa itu tidak akan boros? Kalau seandainya kalau dipilih oleh berdasarkan jari telunjuk partai di berbagai daerah lewat perwakilan di dewannya misalnya. Apakah itu tidak boros atau lebih hemat atau justru akan lebih banyak koloni atau kong kali kong lah kira-kira begitulah. Oke. Ya itu memang menarik ya. Pertama kita perlu perspektif kita terhadap boros dan tidak boros itu bagaimana dulu. Kalau misalnya boros itu yang kita maksud adalah memang pembangunan itu kan tidak melulu soal infrastruktur ya. Itu menurut saya satu hal. Pembangunan demokratisasi di Indonesia yang berjalan sejak reformasi itu kan tidak melulu soal hal-hal yang dalam tanda kutip fisik gitu ya, yang terlihat oleh kasat mata. Tapi ada pembangunan yang sifatnya itu mental, ada pembangunan yang sifatnya itu non fisik. Dan salah satunya adalah menurut saya demokratisasi. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya itu dinilai boros dan tidak boros, tentu itu tergantung dari perspektif mana kita melihatnya. Kalau misalnya pelaksanaan pilkada kemarin misalnya, kita cek anggarannya memang ya besar atau kecilnya lagi-lagi relatif ya, sekitar 28 sekian triliun, itu yang dari dana hibah ke pemerintah daerah, kemudian ada 900-an miliar, itu yang dari anggaran APBN gitu ya. Nah, apakah itu boros atau tidak ya tergantung perspektif kita memandang itu gitu ya. Karena sekali lagi pembangunan itu tidak selalu melulu hal-hal yang sifatnya fisik gitu. Yang non fisik pun itu juga harus kita maknai sebagai pembangunan, salah satunya demokratisasi. Oke. Mas, kalau misalnya soal ada tidak boros karena definisi bahwa apakah harus boros soal pembangunan tidak melulu infrastruktur gitu. Tapi kan banyak publik yang mengira bahwa anggaran politik kita itu mau tidak mau atau suka tidak suka, publik sudah tahu bahwa itu anggarannya terlalu besar. Tapi juga memantik publik untuk terlalu realistis untuk memandang politik sehingga kalau tidak ada uang mungkin tidak mau milih. Kan kira-kira begitu. Itu bagaimana korelasi di antara pembangunan demokrasi kalau seperti itu? Oke. Ini beritanya sebenarnya bisa cukup panjang kalau kita bicara tentang biaya politik ya, cost politik. Misalnya kita dedah satu persatu. Cost politik dalam konteks penyelenggara negara. Salah satunya tadi biaya untuk penyelenggaraan yang diberikan ke KPU, Bawaslu dalam berupa dana hibah baik dari APBD maupun dari APBN itu ya kalau kita sebut sebagai cost itu ya memang cost begitu ya. Kemudian calon untuk maju itu juga perlu biaya begitu ya. Bahkan sebelum running begitu. Ketika memperebutkan tiket di partai, tentu itu butuh biaya begitu ya. Kemudian ketika pelaksanaan kampanye itu juga butuh biaya. Nah, apakah kemudian biaya-biaya itu kita maknai mahal atau tidak begitu ya? Kalau dalam penyelenggaraan negara, saya rasa itu hal yang terlalu murah kalau misalnya kita beranggapan itu mahal untuk pembangunan demokratisasi di masyarakat begitu. Karena kalau kepala daerah dipilih oleh DPRD yang kemudian itu berkorelasi dengan pimpinan-pimpinan partai politik, akhirnya aspirasi masyarakat untuk memilih pemimpinnya sebagai eksekutif di daerah yang punya kewenangan menyelenggarakan pemerintahan itu tentu satu kemunduran begitu ya. Artinya aspirasi masyarakat, harapan gitu ya tidak bisa tersalurkan dengan baik begitu. Meskipun DPRD legislatif di daerah itu juga dipilih langsung oleh rakyat begitu. Tapi itu kan memberikan dua hak sekaligus kepada DPRD. Hak pilih untuk memilih kepala daerah dan hak
dia sebagai legislator begitu ya. Padahal kan ya hak dia sebagai legislatif ya legislatif saja begitu. Hak pilih untuk memilih eksekutif di daerah ya tetap diberikan kepada rakyat saya kira. Oh, jadi ada dua benturan ini nantinya tidak membuat fokus kepada ini, maksudnya legislator di daerah kalau mereka punya dua fungsi seperti itu. Iya, saya kira kalau itu dikembalikan lagi ke DPRD, bagaimana? Apa DPRD seakan-akan punya beban ganda begitu ya, yang belum tentu juga kemudian itu sesuai dengan apa harapan, aspirasi dari masyarakat daerah yang beragam begitu ya. Ini kan bukan persoalan kita memilih orang yang kemudian dekat dengan circle kekuasaan, oligarki kekuasaan di daerah maupun di pusat begitu. Tapi ini kan bagaimana pemimpin itu lahir dari rahim rakyat, dicintai oleh rakyat sehingga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, oleh kepala daerah yang terpilih itu sesuai dengan aspirasi, harapan, dan keinginan dari masyarakat di daerah. Saya rasa itu tujuan utama kita melaksanakan pilkada secara langsung. Jadi kalau itu kita bawa mundur lagi, diskusi kita akan... Tapi memang diskusi soal biaya politik bagaimana supaya murah, ini menurut saya yang cukup menarik. Kapan kira-kira kos politik bagi calon begitu ya, baik calon kepala daerah maupun calon legislatif. Saya kira kita perlu memperbaiki sistem, pendekatannya harus pendekatan sistem. Karena itulah yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki tatanan sistem kepemiluan kita supaya biaya tadi tidak mahal. Salah satunya misalnya mahar bagi partai ya harus ditiadakan bagi calon kepala daerah yang mau diusung oleh partai. Jangan kemudian ada mahar yang kemudian itu membuat biayanya di awal sudah mahal gitu ya. Kemudian proses kampanyenya mahal juga, beban bagi kepala daerah ini berganda begitu ya. Yang kita coba kurangi itu kan bagaimana supaya penegakan ketika ada pelanggaran ya memang harus ditindak sesuai dengan peraturan yang ada. Money politik di peraturan kita jelas tidak boleh begitu ya. Tapi kenapa itu masih marak ya? Tentu kita fokusnya ke situ, bukan kemudian membalikkan gitu ya. Menyalahkan bahwa seakan-akan karena biayanya mahal tadi ya, di luar biaya penyelenggaraan pemilu, kemudian biaya prakampanye, kemudian biaya kampanye. Kemudian kita seakan-akan ingin membuat pilkada itu terkesan murah, ya murah kemudian belum tentu murah juga gitu ya. Tapi akan banyak gitu hal-hal di bawah meja yang kemudian kita juga sama-sama tidak tahu begitu. Oke, Mas Koko, kalau memang kita lihat bahwa ada skema harga yang selalu naik setiap tahunnya mahar. Nah, saya pengen tahu sebetulnya, secara pribadi lah. Sebetulnya mahar dalam politik yang apabila diketahui oleh publik itu melanggar gak dalam peraturan KPU atau Bawaslu? Misalnya orang tuh udah tahu kalau orang mau dapat jatah kursi atau rekomendasi pasti kan bayar. Pengetahuan publik dong, common sense pada artinya. Kalau diketahui oleh pihak Bawaslu, itu pihak pelanggaran atau enggak? Nah itu sebenarnya menarik. Pertama kita pendekatannya harus bisa mendekati itu secara etis dulu. Secara etis tentu itu tidak boleh gitu ya. Kemudian secara peraturan, kalau itu kemudian membuat penyelenggaraan pemilu kita menjadi kotor begitu. Nah, itu perlu ditindak begitu ya. Artinya orang yang melakukan proses pemberian mahar maupun partai yang memberikan mahar ya memang sejauh ini masih belum ada sanksi yang jelas begitu ya di peraturan kita. Bagaimana konsekuensi hukumnya apabila seseorang memberikan dan seseorang menerima itu. Memang itu wilayahnya wilayah abu-abu begitu ya. Tapi itu sudah common sense di masyarakat begitu ya. Di pelaku-pelaku politik begitu, di politisi, saya rasa itu sudah hal yang umum gitu ya, lazim begitu ya. Kenapa itu dilakukan? Salah satu memang rasionalisasinya itu adalah digunakan untuk kebutuhan menggerakkan mesin-mesin partai begitu. Kenapa harus ada mahar itu ya supaya mesin partai ini bisa bergerak nanti ketika proses kampanye dan lain sebagainya. Itu salah satu alasan yang paling sering lah kita dengar gitu ya. Tapi apakah di lapangan itu terjadi demikian? Saya rasa tidak juga begitu. Banyak yang hanya memberikan rekomendasi tapi kemudian mesin partainya tidak bekerja. Tapi bisa jadi nggak sih Mas Koko, bisa ada korelasi misalnya
Karena terlalu banyak beli surat rekom. Ini agak anggapan misalnya. Terlalu banyak bayar rekom kepada partai, memborong lah istilahnya kan. Itu ada potensi nggak kepala daerah nantinya kan tidak memiliki kontrol dari partai. Ya saya udah beli rekom kok. Kalian mau ngapain? Saya kok udah beli rekomnya. Ya kan semakin peran partainya biasa jadi gak berperan dong di kepala daerah. Secara pengawasannya. Ngapain kalian ngawasin kami? Kami sudah beli. Tuntas. Deal misalnya. Ada nggak seperti itu? Kan semakin tidak begitu baik dalam pelaksanaan pengawasan itu. Ya. Itu juga ini ya, apa namanya? Kita perlu berhati-hati betul untuk melihat itu karena pemberian mahar ketika memberikan tiket itu biasanya dimaknai ya ketika dalam proses maju dalam kontestasi begitu. Tapi setelah yang bersangkutan terpilih yaitu urusan yang lain ya. Ya. Bisa jadi begitu ya. Tapi bisa jadi karena dia satu koalisi dengan di pilkada dan menang gitu misalnya dan sudah diusung maupun didukung oleh partai tertentu, bagaimana kinerja dari legislatif yang bersangkutan ketika melakukan tugas-tugasnya sebagai legislator, baik pengawasan, budgeting maupun apa namanya di DPRD. Saya rasa itu juga bisa berpengaruh begitu ya. Tapi bisa juga apa namanya tidak berpengaruh begitu karena ada asumsi bahwa ya yang dikeluarkan di awal itu ya hanya untuk kebutuhan tiket untuk kontestasi saja. Oh jadi bayar tiket sama uang makan di dalam beda ya? Kira-kira begitulah. Bisa jadi namanya begitu. juga kayak nonton konser kira-kira begitu ya Mas itu. Jadi bayar tiket sama beli es teh di dalam itu berbeda kira-kira begitu. Wah ini kok masuk ke bab yang kemarin itu es teh itu. Tapi Mas Koko misalnya kalau kita asumsikan lain bahwa kepala daerah itu karena dianggap rawan kan pada umumnya kita melihat bahwa mungkin ada asumsi lain selain soal anggaran. Tapi juga masalah kerawanan. Pilkada selama ini kan dipandang dianggap sebagai salah satu ajang pemilihan yang dianggap dekat dengan konstituennya. Memilih presiden itu kan terlalu jauh. Presiden belum tentu bertemu langsung dengan konstituen pemilihnya. Tapi memilih kepala desa, kepala daerah itu dianggap sebagai pertaruhan kadang-kadang. Karena mereka akan bersentuhan langsung di setiap waktu. Nah, kan kita juga ingat bahwa beberapa waktu yang lalu kita melihat pilkada kita kan juga banyak hal-hal yang unik, konflik misalnya seperti di tanah kelahiran saya gitu kan, banyak juga kan ya, jadi fakta atau juga bisa jadi perbandingan Mas Koko bahwa DPRD pada akhirnya juga harus dipertimbangkan untuk bisa memilih kepala daerah misalnya. Oke, alasan potensi konflik dijadikan sebagai argumentasi supaya pemilihan kepala daerah dikembalikan lagi pada DPRD. Iya, misal ini. Saya rasa itu kurang tepat ya. Pertama, memang pemilihan di level yang semakin ke bawah, sebagai contoh itu pemilihan kepala desa, itu tensinya lebih tinggi secara politik begitu ya. Dibandingkan dengan pemilihan presiden begitu. Tapi itu kan tidak bisa case by case begitu ya. Karena di sisi yang lain ketika Pilpres di 2014, 2019 potensi konfliknya saya rasa juga tinggi begitu ya. Apakah itu kemudian mau kita jadikan sebagai dasar pemilihan presiden, kita kembalikan lagi pada DPR RI? Saya rasa kan tidak begitu ya. Tapi potensi konflik itu perlu dimitigasi, perlu dipetakan, perlu dicari solusi, bukan kemudian itu dijadikan alasan membuat demokratisasi di daerah itu mundur ke belakang begitu. Kalau itu yang dilakukan saya rasa sangat berbahaya begitu. Meskipun memang potensi konflik itu di dalam pemilihan apapun itu saya rasa pasti ada begitu ya. Tapi bagaimana rekonsiliasi, bagaimana mendewasakan antar warga negara, menumbuhkan diskursus yang sehat begitu ya, antar warga negara, antar paslon, antar calon, itulah yang penting begitu. Dan proses demokratisasi kita kan kalau boleh dibilang ini masih usia remaja begitu. Dan semoga seiring berjalannya waktu demokratisasi kita itu bisa semakin matang. Saya rasa kalau misalnya kita terus belajar, kita bertumbuh, kita perbaiki sistemnya, kita perbaiki hal-hal yang kurang, potensi konfliknya bisa kita mitigasi, kita minimalisir begitu ya. Bahwa pertarungan itu hanya ketika kampanye begitu. Tapi setelah itu kita
satu sebagai anak bangsa begitu, tapi fungsi-fungsi kelembagaan itu kan tetap harus jalan begitu ya. Maksud saya adalah legislatif ya harus berfungsi sebagai yang mestinya, melakukan pengawasan, melakukan proses budgeting dan lain sebagainya. Eksekutif menjalankan pemerintahan dengan baik supaya ada check and balances di antara mereka begitu ya. Bukan berarti rekonsiliasi itu kemudian membuat keadaan menjadi adem ayem. Dan menurut saya itu yang justru berbahaya kalau potensinya adem ayem begitu. Nah, potensi adem ayem itu justru lebih besar ketika pemilihan kepala daerah dikembalikan lagi pada DPRD di kabupaten, kota maupun provinsi begitu ya. Tidak akan ada hal yang mendinamisir pembangunan, mendinamisir proses diskursus di daerah begitu. Oke, Mas Koko, kalau soal pendidikan demokrasi, ini kan sebetulnya hal yang paling umum kita menjadi diskusi beberapa hari kemarin lah. Tapi bukannya kita sudah melewati banyak fase soal pemilu ya. Pilkada kan kita, kata Mas Koko, sudah dimulai dari tahun 2005. Ya. Ya kan? Artinya kan pematangan proses pilkada di berbagai daerah kan kita sudah banyak tahapannya. Nah, kalau soal kembali lagi kepada proses pematangan, proses demokrasi di daerah, ini kan seharusnya sudah matang banget dong lah. Harusnya matang banget dong, kalau lagi lihat prosesnya kan matang banget lah. Tapi kenapa kita masih melihat bahwa konteks parpol, saya lihat masih ada happy power parpol dalam setiap dinamika di daerah. Jadi publik selalu menunggu hasil dari konsiliasi dari parpol ketimbang dari banyak ketokohan yang lahir dari tokoh non parpol gitu. Itu kan pasti jadi pertimbangan Mas Koko. Atau memang kita harus lagi menonjolkan sikap bahwa tokoh harus memimpin daerah sehingga parpol menjadi pelengkap, atau parpol mencalonkan kadernya? Oke. Antara kader partai atau yang non partai gitu ya, yang tokoh gitu. Kalau dalam konteks itu saya rasa di rezim pemilihan kepala daerah hari ini semuanya punya jalur begitu ya. Semuanya punya jalan yang diakomodir oleh peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh, calon independen ataupun perseorangan itu sudah disahkan melalui MK gitu ya, 2007 begitu. Meskipun sebelum 2007 itu 2006 misalnya di Nanggro Aceh Darussalam itu sudah ada calon perseorangan karena euforia pasca rekonsiliasi dengan GAM waktu itu. Banyak sekali calon independen di Nanggro Aceh Darussalam. Dan yang menang 2006 itu calon independen loh, 2006 begitu ya. Itu sudah ada di kita begitu. Tapi di sisi yang lain memang ada daerah-daerah yang memang kader dari partai itu masih menonjol begitu ya. Bagi saya parpol ini kan penjaga gawang demokrasi gitu ya. Saya tidak bisa membayangkan demokrasi kita tanpa partai politik, tidak mungkin. Okay. Oleh karena itu saya lebih berharap gitu ya, ada penguatan institusionalisasi partai politik di Indonesia supaya lebih baik begitu ya. Bisa dibilang lebih baik, lebih kuat begitu ya dalam proses misalnya pendidikan politik, kaderisasi dan lain sebagainya. Jadi baik tokoh yang tadi di awal begitu ya, yang non partai, non kader begitu ya bisa maju lewat jalur independen, yang mau diusung parpol bisa menggunakan koalisi, gabungan maupun satu partai saja begitu ya. Dan banyak case di banyak daerah sebenarnya tidak melulu partai yang itu dominan di DPRD itu yang menang. Contoh di DKI Jakarta. Contoh yang lain yang kita tahu juga ada di Kabupaten Toba, Sumatera Utara gitu ya. Dan banyak daerah yang lain yang seperti itu. Jadi ini akan menjadi proses yang baik jika kita bisa merawatnya bersama-sama begitu ya. Memang ada kekurangan begitu ya. Baik dari sisi tadi terkait biaya politik yang bisa dibilang tanda kutip mahal gitu ya, maupun potensi konfliknya. Tapi itu kan bukan menjadi alasan menurut saya yang kemudian serta-merta membuat baiknya pilkada dipilih oleh DPRD aja deh biar nggak rumit-rumit gitu ya. Saya rasa tidak begitu. Oke, Mas, sebetulnya partai ID kita di tengah masyarakat tuh tinggi apa enggak sih? Oke. Ini menarik teman-teman karena saya ingin memastikan ini. Karena saya ingin tahu sebetulnya kalau kita lihat partai kader di Indonesia itu semakin kecil, partai terbukanya semakin besar. Saya ingin memastikan ke Mas Koko,
sebetulnya penjelasan partai ID ketika ditanyakan, lu pilih siapa ya, partai apa? Kan rata-rata banyak orang yang, apaan sih, nanti aja lihat ketika pas pemilihan. Di hari-hari biasa tanpa pilkada, tanpa pemilu, orang-orang tidak bisa menyebutkan partai, Mas. Oke. Jadi proses itu secara teoritis memang disebut sebagai proses deparpolisasi. Dan proses itu yang menurut saya berbahaya begitu ya. Karena kalau orang kemudian menjadi antipati, menjadi tidak suka, menjadi anti dengan partai politik begitu ya, itu berbahaya begitu ya. Oleh karena itu saya tadi sampaikan bahwa harus ada penguatan institusional di partai politik begitu. Itu agenda besar yang memang tidak bisa jalan dengan tidak bisa jalan dengan sendiri-sendiri gitu ya. Tapi harus ada sistem yang kemudian kita kuatkan supaya institusional di partai politik itu berjalan dengan baik. Nah kalau kemudian ngomong party ID, memang dari riset-riset yang dilakukan PRC, baik survei dapil, survei nasional, survei kabupaten di level provinsi, kabupaten kota, cenderung terjadi penurunan begitu ya terhadap identitas kepartaian seseorang begitu. Semakin turun trennya. Kalau misalnya bahkan kalau kita bandingkan dengan sebelum-sebelumnya begitu ya, ada tren yang meskipun itu fluktuatif begitu ya, tapi cenderung turun. Kalau boleh dibilang datanya cenderung rendah. Orang yang menyatakan, oke lah dia bukan kader partai gitu ya, tapi dia merasa terwakili atau merasa dekat dengan partai politik tertentu itu rendah sekali hari ini gitu ya. Kenapa? Karena platform partai, ideologi partai itu boleh dibilang hari ini itu abu-abu begitu antara partai A, B, dan C gitu. Kita sulit membedakan. Yang paling mudah mungkin ya partai itu berbasiskan misalnya agama atau tidak begitu ya. Tapi itu pun tidak bisa serta-merta kita memandangnya sekaku itu begitu ya. Karena sebagai contoh misalnya PKB yang berbasis cenderung coraknya itu adalah Nahdlatul Ulama, religius gitu ya. Tapi di Kabupaten Samosir misalnya dengan yang mayoritas Protestan, Katolik begitu ya, bisa menjadi partai pemenang di sana. Nah, kemudian apa yang saya maksud dengan institusi partai politik begitu ya? Menurut saya salah satu yang menyebabkan terjadinya deparpolisasi itu adalah sistem proporsional terbuka, Bung Melki. Kenapa sistem proporsional terbuka itu? Karena begini ya, terjadi liberalisasi proses pemilihan di pileg begitu. Sekarang yang berlawanan itu tidak hanya partai A dan partai B, tapi caleg partai A yang satu partai itu saling berebut suara terbanyak supaya bisa lolos. Akhirnya yang ditonjolkan di masyarakat itu adalah kediriannya begitu. Bukan wajah partainya. Bukan wajah partainya, keakuannya. Itu yang menurut saya kalau kita biarkan itu bisa berbahaya. Akhirnya partai itu kemudian tidak berlomba-lomba membedakan dirinya, identitasnya, platform perjuangannya, ideologinya dengan partai yang lain begitu. Akhirnya sangat liberal persaingan di pileg itu. Bahkan boleh dibilang 2024 itu banyak akademisi, banyak pengamat yang menyatakan dalam tanda petik gitu ya, brutal. Nah, itu menurut saya PR bersama yang harus kita perbaiki kalau kita ingin ada penguatan demokratisasi, pendalaman demokratisasi di Indonesia. Apa itu alasannya kemudian partai tidak berani dan tidak begitu pede lah untuk mencalonkan kadernya? Karena orang tidak memiliki partai ID-nya ya secara pasif dan juga lengkap, kira-kira begitu, Mas? Dalam konteks pilkada ya? Iya, konteks pilkada gitu loh. Oke, dalam konteks pilkada sebenarnya faktornya ada banyak ya. Tapi saya kira antara yang independen perseorangan maupun yang diusung oleh partai lebih banyak yang diusung partai ya. Masih banyak yang diusung oleh partai politik maupun gabungan partai politik hari ini. Datanya begitu. Tapi apakah itu kemudian kader partai atau tidak nanti bisa kita cek lebih detail ya datanya ya. Apakah kemudian itu membuat partai tidak pede? Salah satu menurut saya juga karena rentang waktu antara pemilu 2024 dengan pilkada itu memang relatif pendek. Sehingga membuat orang-orang yang sudah terpilih, kader-kader terbaik partai ini ya, yang terbaik dalam pengertian begini. Mereka kader partai, politisi yang menang di kabupaten, menang di provinsi maupun menang di pusat. Mereka ketika mau maju pilkada, mereka harus mundur, bukan cuti begitu ya.
Sehingga ketika mereka harus mundur, mereka harus meninggalkan kursinya yang sudah mereka dapatkan dengan berdarah-darah di pemilu 2024. Dan tentu mereka akan berhitung cost and benefit-nya ketika mereka mengambil kesempatan untuk maju pilkada yang belum tentu juga mereka menang. Itu yang kemudian membuat juga beberapa kader partai lebih memilih sudah saya mengamankan kursi saja. Akhirnya yang mengisi pos maju di pilkada itu bisa jadi bukan kadernya, kalaupun ada kader potensial harus ada barter yang baik lah kira-kira gitu. Oh, jadi semacam banyak pergantian pemain yang yang tidak siap di tubuh parpol ya, kira-kira begitu. Jadi banyak kader yang memilih untuk stay di tempatnya daripada memilih bertaruh di gelanggang perang, kira-kira begitu Mas. Kalau dalam posisi yang seperti ini yang Mas Koko jelaskan barusan. Ya, itu meskipun tidak semuanya begitu ya, tapi umumnya begitu. Mereka yang sudah menang di pileg, baik di kabupaten, provinsi maupun pusat, itu cenderung lebih memilih mengamankan kursi yang sudah mereka dapatkan daripada harus meninggalkan kursi itu lalu maju di pilkada yang belum tentu juga mereka menang gitu ya. Dan sebelumnya mereka sudah habis pasti juga besar begitu dalam proses kampanye mereka di pileg. Saya rasa itu. Oke Mas, kalau sebetulnya yang dibutuhkan partai hari ini ya, saya pikir kita harus berbicara serius soal ini. Karena saya belum tahu apakah respon dari beberapa partai terkait dengan pidato Pak Prabowo itu akan belum kita tahu satu persatu. Karena saya pikir mungkin ada kesempatan, ini kan paling terpukul kan partai kecil lah. Maaf dalam kurung partai, saya tidak bilang partai kecil ya. Partai yang mungkin belum punya kursi di Senayan, kira-kira begitu. Kalau pemilihan nanti diserahkan kepada partai yang ada di parlemen-parlemen daerah, kira-kira gitu. Nah tapi kalau kita lihat Mas, apa yang sebetulnya masalah serius yang dialami oleh partai hari ini? Dengan kondisi partai serba terbuka, kemudian kader yang minim, dan lain sebagainya. Itu yang masalah serius apalagi yang perlu dibenahi dalam sistem perparpolan hari ini di Indonesia? Ya. Menurut saya salah satunya adalah bagaimana partai itu juga bisa secara keuangan sehat begitu ya. Secara keuangan sehat, kemudian kaderisasinya diperkuat, pendidikan politiknya diperbaiki begitu ya, supaya mereka punya basis kader, basis massa yang jelas sesuai dengan platform ideologi perjuangannya. Jadi hal-hal itu yang penting sekali menjadi agenda bersama, baik partai maupun kita sebagai warga negara begitu ya. Meskipun kita memang kadang sudah jengah ya, sudah malas mendengar perdebatan politik yang hampir di media muncul setiap hari, baik media televisi maupun media sosial, media online begitu ya. Dan kadang-kadang mungkin anak-anak muda, milenial, Gen Z gitu ya, malas mendengar hal-hal begitu ya. Tapi sekali lagi, demokrasi tanpa partai politik saya tidak bisa membayangkan bagaimana format yang paling mungkin begitu ya. Oleh karena itu saya mendorong sekali penguatan partai politik begitu ya, dalam konteks banyak hal begitu yang memang itu perlu dirumuskan dengan baik oleh ya bisa civil society maupun DPR yang sekarang ada di Senayan begitu. Oke, soal keuangan yang sehat di internal partai Mas. Ini menarik juga, saya pengen tahu juga dari pandangan Mas Koko. Mungkin ini akan menjadi puncak dari diskusi malam ini. Mas, keuangan partai ini kan sebetulnya kita tahu bahwa negara juga memberikan hibah kepada partai, bukan? Dan tidak semua dompet partai di Indonesia itu seimbang. Dalam artian ada yang sangat tebal, ada sedang, ada tipis. Kan seperti itu. Tapi ada tipis atau sedang secara dompet partai, tapi masanya cukup membludak. Oke lah, misalnya karena dia didukung ormas, dekat dengan ormas A dan sekian-sekian. Nah, kalau memang ada semacam bahwa penguatan instrumen bahwa ketebalan dompet partai politik itu membuat proses parpol di Indonesia semakin baik dan sebagainya, bisa nggak kita bayangkan bahwa itu bisa diikuti oleh partai-partai yang lain yang baru bermunculan dari kelompok civil society yang mungkin sudah jengah dengan model partai yang hari ini. Kan mereka tentu akan ngas-ngosan untuk mengumpulkan seberapa banyak uang yang harus dimiliki untuk bertahan di tengah gempuran partai yang serba terbuka yang transaksional hari ini gitu loh Mas. Oke. Kaitan dengan ini ya, keuangan partai memang itu
partai hari ini itu mendapatkan hibah itu sesuai dengan suara yang didapatkan di pileg ya. Baik di level pusat, provinsi maupun kabupaten. Dan besarannya memang setahu saya begitu ya. Itu tidak mungkin bisa memenuhi seluruh kebutuhan aktivitas partai. Itu satu. Nah, itu karena itu kita perlu mencari format gitu ya, yang baik bagaimana menyelesaikan hal itu. Yang kedua, bagaimana akuntabilitas. Nah, selama ini yang menjadi pertanyaan publik begitu ya, mungkin yang jarang diketahui orang begitu ya. Misalnya dari dana hibah yang diberikan itu bagaimana akuntabilitasnya oleh partai politik, digunakan untuk apa saja gitu ya. Misalnya kita akan memperbesar dana itu gitu ya. Atau kita membuka keran supaya ada semacam keterbukaan dalam proses pembiayaan partai ini dibiayai oleh siapa sih begitu ya. Kita buat semuanya di atas meja terbuka. Menurut saya itu agenda yang penting ya. Itu terkait akuntabilitas. Bagaimana dana-dana partai politik, dana-dana kampanye itu harus akuntabel, harus terbuka, transparan begitu ya, bisa dipertanggungjawabkan dan publik bisa tahu begitu. Nah, selama ini kan yang menjadi wilayah abu-abu di baik antar partai maupun masyarakat yang banyak nggak tahu gitu ya, pelaksanaan dari dana dana partai, kemudian ketika kampanye, proses pilkada maupun pileg itu apakah sebenarnya sih memang habisnya segitu atau sebenarnya lebih dari itu gitu. Nah, itu yang mungkin akuntabilitas lah, itu poin kedua yang menurut saya penting untuk dilaksanakan. Selain juga itu ada penguatan keuangan partai gitu ya, baik dari APBN gitu ya. Itu harapan kita kan supaya tidak ada potensi partai itu terkooptasi oleh kepentingan, misalnya bukan kepentingan rakyat, tapi kan dia harus mewakili konstituennya begitu, mewakili platform perjuangannya, ideologinya. Saya rasa itu. Oke, Mas, saya ada yang terjeda soal sekelumit soal pilkada tadi misalnya. Mas, sebetulnya permintaan, maksud saya bilang permintaan itu bukan ketulusan ya, tapi perilaku politik uang. Saya lupa tadi soal wacana itu. Kenapa politik uang dianggap lebih meningkat setiap tahun pilkada? Itu selalu permintaan politik uang selalu meningkat. Kalau permintaan saya bilang ketulusan, tapi karena setiap warga kalau ditanya, kalau serangan Pajar kira-kira butuhnya berapa Bu? Dia langsung menyebutkan harga dan angka. Kan berarti permintaan. Kenapa begitu besar? Dan Mas pernah nggak punya pengalaman di berbagai daerah yang kayaknya kalau dibelanjakan di pilkada di daerah tertentu itu bisa menang tiga kabupaten gitu di satu daerah ini. Misal siapa tahu kan Mas Koko punya pengalaman ketika selama di PRC inilah. Oke, terima kasih. Jadi ini pertanyaan ya cukup berat ini ya. Kenapa money politik itu asumsinya trennya cenderung meningkat gitu ya. Salah satu asumsi saya itu kita cari dulu penyebabnya ya. Itu karena sistem proporsional terbuka tadi di pileg gitu ya. Di pileg itu menurut saya salah satu faktor yang kuat begitu ya. Karena persaingan di pileg itu sekali lagi tadi itu bukan hanya antara partai A dan B gitu ya, tapi antar caleg di internal partai itu sendiri. Baik di internal partai maupun di eksternal partai, dia harus bersaing gitu ya. Bahkan sesama kader partai itu harus saling berebut, bersikut-sikutan untuk merebut nomor urut. Itu sebelum proses kampanye ya, masih pra pileg begitu, masih menentukan nomor urut itu saling berebut. Yang kedua, ketika proses kampanye dan sebagainya ada aktivitas politik itu yang kemudian membutuhkan biaya dan cenderung gitu ya, apa yang kita sebut sebagai money politik tadi akhirnya meningkat karena ada perbedaan yang sebenarnya itu relatif sedikit antara mereka yang menang dan mereka yang kalah di pileg. Sebagai contoh misalnya, si A dan si B di satu partai yang sama, si A bisa menang itu selisihnya misalnya hanya ya memang beragam antar daerah bisa jadi berbeda-beda, antar dapil bisa jadi berbeda-beda. Tapi ada yang perbedaan suaranya itu hanya 50 gitu ya, hanya 100, hanya 200 gitu ya. Meskipun orang diberi money politik ketika pileg,
maupun pilkada, belum tentu juga yang kita beri tadi itu memilih. Belum tentu loh. Misalnya kita keluar, bahkan kita mungkin sering dengar ya dari politisi-politisi yang senior gitu ya. Kita nyebar 300, dapatnya cuma 200. Atau bahkan dapatnya cuma setengahnya 150 gitu ya, dan seterusnya. Tapi kenapa itu rasional bagi mereka untuk dilaksanakan? Ya karena selisihnya tadi sedikit antara si A dan si B, antara yang menang dan yang kalah. Selisihnya hanya 50 suara, 100 suara. Itu yang kemudian menjadikan perilaku money politik itu rasional di pilkada, di pileg. Maaf. Lah bagaimana dengan konteks pilkada gitu ya? Saya rasa kemudian masyarakat terbawa oleh suasana di pileg begitu ya. Pileg pertama dengan proporsional terbuka itu kita sudah melaksanakannya ya sudah 2024 ini yang paling luar biasa ya. 2019 itu sudah luar biasa, kemudian 2014 begitu ya. Dan sistem proporsional terbuka ini meningkatkan tren money politik kalau menurut saya gitu ya. Dan itu pekerjaan rumah yang menurut saya harus juga menjadi perhatian oleh para politisi maupun pengamat gitu ya, bagaimana memperbaiki hal ini. Imbasnya adalah di pilkada gitu, karena habit itu kemudian kalau sudah menjadi habit kan berbahaya gitu ya. Hal yang dilakukan satu waktu kemudian diulang menjadi habit, akhirnya masyarakat kalau tidak ada dalam tanda petik tadi money politiknya, dia malas datang ke TPS. Bahkan diberi pun dia belum tentu datang juga ke TPS begitu ya. Tapi ya karena sudah terbiasa di pileg, akhirnya terbawa di pilkada. Itulah yang menurut saya kita harus perbaiki sistemnya begitu ya. Apakah dengan sistem yang bagaimana, tentu itu butuh diskusi yang serius, diskusi yang mendalam antar pemangku kepentingan baik dari politisi, kader partai, akademisi, ilmuwan, warga negara, civil society, organisasi-organisasi kemasyarakatan. Menurut kita itu harus kita diskusikan. Kalau kita tidak ingin kemudian di 2029 dan seterusnya pileg dan pilkada kita jalan di tempat begitu, dalam pengertian masalah-masalahnya itu berulang begitu. Kan kita tidak hanya keledai kan yang jatuh di lubang yang sama. Janganlah kita jatuh di lubang yang sama berkali-kali gitu. Bagaimana solusinya, tentu itu butuh diskusi yang panjang dan mendalam antar pemangku kepentingan. Atau mungkin Mas, ini mungkin dugaan banyak masyarakat yang berpandangan seperti ini. Kalkulasi besaran pilkada itu karena dilakukan karena sehari. Kalau seandainya pilkada tidak serentak, mungkin kan kita bisa step by step punya waktu evaluasi dari peristiwa A ke peristiwa B, ke pilkada A, ke pilkada B, ke C dan selanjutnya. Karena kita sudah 1 hari melaksanakan serentak di berbagai daerah, sehingga evaluasi dan pengawasan sehingga rentan. Atau begitu bisa jadi opsi. Atau memang harus dilakukan seperti ini karena biar kita mendapatkan satu fakta kuantitatif utuh dengan hitungan yang tepat bahwa penggunaan uang sekian, peredaran uang sekian, persepsi masyarakat soal uang sekian dan tidak bisa dipisah dalam satu fase-fase. Kan ini menjadi tawaran. Sehingga Pak Prabowo berkeyakinan, wah kalau dihitung besar juga ini ya. Pak Prabowo ini kayaknya jengah juga dengan anggaran berputar. Padahal dia butuh sekali untuk banyak pembangunan, kira-kira begitu. Ya, oke. Bisa jadi begitu ya. Bisa jadi karena pilkada ini adalah pilkada serentak di 2024 ini. Dan seluruh daerah melaksanakan pilkada gitu ya. Itu yang membuat kemudian anggarannya memang besar gitu ya. Dalam kos baik itu penyelenggaraan pemilunya maupun aktor-aktor politik yang ikut terlibat di dalamnya. Nah, tapi apakah itu perlu untuk kemudian kita kembali lagi diskusinya ya, kita biarkan lagi DPRD memilih ya, jangan begitu juga gitu ya menurut saya ya. Jangan dikembalikan tiba-tiba ke sana. Harus kita kan harus sekarang ini riset kebijakan kita itu di Indonesia ya, secara umum menurut saya itu sangat rendah sekali yang evidence based, yang berbasiskan bukti gitu ya. Itu yang menurut saya PR juga secara umum gitu ya. Termasuk salah satunya soal ini gitu ya. Apakah soal perilaku besarnya biaya kampanye itu tidak ada cara untuk meminimalisir biayanya misalnya? Menurut saya banyak hal yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir biaya tadi. Misalnya salah satu contohnya ya mahar tadi itu harus kemudian ada garis yang tegas, mahar partai politik itu harus bagaimana dan bagaimana. Kalau misalnya mau dibuat terbuka ya silakan, tapi
Kemudian jangan sampai mahar itu kemudian membebani. Lalu biaya kampanye itu harus akuntabel, transparan dan terbuka. Sumber-sumbernya dari mana harus terbuka juga gitu ya. Supaya kita bisa melakukan evaluasi secara baik begitu ya. Memang misalnya yang dilaporkan dana kampanye itu tidak melulu ya kenyataannya sekian. Itu yang banyak dipertanyakan oleh para pihak kan. Apakah benar cuma habisnya segitu sih? Di dana kampanyenya kok cuma sekian. Kalau dilihat-lihat dari kegiatan kampanye nggak mungkin segitu deh. Nah itu kan perlu juga kemudian diperdalam apakah itu benar atau tidak begitu ya. Kemudian biaya-biaya yang lain terkait pelaksanaan kampanye termasuk money politik tadi gitu ya. Itu kan bukan kemudian solusinya adalah dikembalikan ke DPRD gitu ya. Tapi bagaimana kita memutus mata rantainya. Oleh karena itu pendekatan salah satu yang bisa kita lakukan adalah perbaikan sistem. Kalau kita pendekatan apa gitu ya, selain pendekatan sistem yang bisa kita lakukan sebagai misalnya DPR membuat peraturan, kita perbaiki infrastruktur politiknya, kita perbaiki sistem politiknya, itu kan yang paling mungkin dilakukan. Ayo segera dilaksanakan itu. Oke. Jadi kuncinya adalah perilaku akuntabilitas yang dibutuhkan untuk partai dan publik, Mas. Oke. Tapi sebetulnya teman-teman, kunci satu, kita berdua sepakat bahwa saya tidak boleh bersepakat, tapi Mas Koko mendorong kesepakatan untuk saya. Penawarannya adalah jangan dirusak apa yang sudah terjadi untuk pemilihan dilakukan oleh masyarakat. Ya. Jadi jangan dipisah apa yang sudah terjadi dalam proses desentralisasi di daerah yang harusnya lebih berjalan lebih baik tanpa harus melibatkan pihak dari legislatif untuk memilih kepala daerahnya secara langsung. Ini bukan kesepakatan, nanti masih banyak diskusi yang lebih mendalam, tapi ini adalah muqaddimah ya, atau pembukaan lebih untuk menuju lebih dalam. Siapa tahu nanti ada pemateri yang lebih capable, yang lebih dekat dengan pembuatan undang-undang di pusat, yang nantinya akan hadir di podcast PRC. Nanti teman-teman bisa simak kelanjutan diskusi ini. Dan terima kasih Mas Koko sudah menyempatkan diri setelah cukup capek berjuang di berbagai daerah, dan akhirnya menyempatkan diri untuk berdiskusi soal terkait dengan pilkada yang sudah berlangsung kemarin. Dan teman-teman jangan lupa tetap stay tune di channel PRC Talk. Dan hari ini saya Melki Amirul Soleh mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Salam demokrasi. Sampai jumpa.